Oke, saya mulai lagi. Nah, iklim ini memiliki skala spasial dan temporal ya, tentu saja. Skala spasialnya mulai dari global, satu planet bumi, regional, wilayah yang lebih kecil dari global, misalkan satu benua gitu, satu negara, dan juga sampai wilayah lokal. Kemudian juga dari skala temporal atau waktu juga mulai dari skala yang panjang, milenium, sampai juga abad 100 tahunan, dekade 10 tahunan, sampai juga itu skalanya sampai musiman gitu ya. Nah, tergantung dari 3 hal di atas, iklim dipahami sebagai feature atau ya sifat ya, fitur dari keseluruhan sistem iklim yang paling penting bagi kajian yang dilakukan. Nah, ini ada istilahnya the climate cube. Itu ada tiga dimensi ya untuk iklim ini. Pertama tadi yang saya bilang, dimensi waktu, mulai dari jangka yang paling panjang, milenium, itu juga kajiannya iklim ya. Misalkan tentang iklim di masa lalu, itu paleo climate gitu ya. Kemudian skala dekadal 10 tahunan sampai skala tahunan. Untuk ruang tadi saya bilang juga ada istilah global, regional, dan lokal. Nah, kemudian dimensi yang ketiga ini ada persepsi. Nah, persepsi ini ya bagaimana kita mengetahui iklim kan? Ya, pertama ada melalui observasi. Nah, ini kalau observasi kan kuantifikasi, kita melakukan observasi curah hujan, bulan lalu seperti berapa besar gitu ya, suhu udara bulan lalu seberapa besar. Kemudian juga dari dimensi persepsi ini ada personal observation. Nah, ini secara kuantifikasi. Kita mungkin bisa merasakan bulan lalu kok lebih kering daripada biasanya kan, kira-kira semacam itu. Kemudian hal lain juga dalam dimensi persepsi adalah kita bisa mengetahui iklim dengan menggunakan model prediksi. Nah, ini tadi climate cube itu cube bisa dipandang sebagai 3 domain, waktu, ruang, dan persepsi manusia. Nah, kita bisa mempelajari iklim pada satu sel saja gitu. Biasanya kalau bagian-bagian tertentu kayak misalkan geologi ataupun agriculture, mempelajari satu sel saja ya. Misalkan agriculture pengen untuk prediksi skalanya lokal, waktunya tahunan, berarti kan di bagian fragmen ini saja gitu. Padahal iklim sebenarnya satu kotak ini, mulai dari waktu, jangka panjang, kemudian ruang, mulai dari global sampai yang lokal, dan juga persepsi manusia mulai dari Nah, secara luas, iklim itu dapat didefinisikan sebagai ini, semua statistik. Ya, kata kuncinya adalah statistik ya. Karena kalau menggunakan statistik, kata statistik itu tidak hanya rata-rata atau mean, tapi juga di dalamnya mengandung variasi atau variabilitas. Dalam hal ini adalah varians. Semua statistik iklim didefinisikan sebagai semua statistik yang menjelaskan atmosfer dan laut dalam satu rentang waktu, itu mulai dari skala musim, dekade 10 tahunan, sampai yang jangka panjang tadi, sampai milenium, yang dihitung untuk global, seluruh bumi, ataupun pada wilayah tertentu atau lokal ya. Nah, sehingga dengan menggunakan statistik, jadi semua parameter statistik ya yang digunakan, mulai baik itu maksimum juga minimum gitu ya. Jadi jika ada pernyataan suhu maksimum di bulan Januari itu sebesar, kalau di Bandung 30 derajat Celcius, nah itu sebenarnya pernyataan iklim. Nah, tapi yang sering digunakan untuk variabel statistik sendiri adalah ada 2 ya, simpangannya atau biasa dikuantifikasi dengan besaran varians dan juga nilai rata-ratanya atau mean. Nah, sementara perubahan iklim sendiri, di sini ada kondisi normal iklim itu biasanya didefinisikan pada panjang periode minimum 30 tahun. Itu kondisi normalnya gitu ya, didefinisikan sebagai kondisi normal iklim.
Nah, sementara kondisi iklim, perubahan iklim didefinisikan sebagai perbedaan antara dua kondisi iklim berdasarkan variabel statistik tersebut. Minggu kemarin sudah saya gambarkan gitu ya. Jadi ada dua kondisi iklim digambarkan dengan distribusi. Ada kondisi pertama, kondisi kedua, minimum masing-masing kondisi 30 tahun berdasarkan definisi iklim normal ya. Nah, terjadi perubahan jika salah satu di antara tiga kemungkinan ini. Pertama, perubahan mean atau rata-ratanya berubah, jadi bisa makin meningkat ataupun menurun. Kedua adalah perubahan variansnya, jadi distribusinya bisa lebih gemuk, lebih lebar, ataupun lebih kurus, lebih kecil ya. Ataupun yang ketiga adalah gabungan antara keduanya, bisa rata-rata maupun variansnya yang berubah gitu ya. Nah, itu tentu saja disebut dengan perubahan iklim. Ada term atau istilah lain yaitu anomali iklim. Nah, kalau anomali iklim itu adalah perbedaan antara kondisi iklim pada suatu waktu terhadap nilai rata-ratanya gitu ya, anomali. Apakah suhunya lebih rendah ataupun suhunya lebih tinggi, itu anomali iklim terhadap rata-rata gitu ya. Sementara kalau perubahan iklim itu perbedaan yang terjadi antara dua kondisi iklim. Nah, sementara sistem iklim ini definisi oleh GARPS, Global Atmospheric Research Program, itu terdiri dari 5 unsur atmosfer, yaitu bagian atau sfer ya, lapisan udara, hidrosfer, lapisan air, lautan, juga bukan cuman terbatas lautan ya, sungai dan juga waduk, semacam itu. Kemudian kriosfer, lapisan es, geosfer, lapisan batuan, ya, dan juga biosfer, makhluk hidup. Nah, tapi definisi terbaru tentang sistem iklim itu ditambahkan oleh UNFCCC, yaitu United Nations Framework Convention on Climate Change. Ya, jadi tetap unsurnya 5, tapi ditambahkan totalitas dari unsur-unsur itu dan interaksinya. Jadi di sini ada kata istilahnya interaksinya. Nah, di dalam memodelkan climate system ini tentu saja kita harus memodelkan masing-masing sistem itu dan juga interaksinya. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kami yang mempelajari bidang klimatologi ya, atau ya atmosfer. Nah, ini contoh ilustrasi saja tentang sistem iklim, mulai dari bagian-bagian sistemnya, ada hidrosfer, ada atmosfer, ya, geosfer, dan juga biosfer. Nah, biosfer ini terbaru-baru ini dibagi menjadi 2 ya, yaitu makhluk hidup, hewan dan tumbuhan. Yang kedua adalah manusia. Jadi manusia agak dibedakan karena dengan adanya isu perubahan iklim ini manusia mempunyai kontribusi paling besar ditengarai seperti itu. Nah, ini contoh tadi subsistem dari iklim, dan juga ada interaksinya. Contohnya misalkan antara atmosfer dan biosfer ini ada interaksi gitu ya. Tumbuhan menyerap CO2 untuk fotosintesis, kemudian melepaskan O2. Tentu saja itu akan mengubah komposisi ya, komposisi gas yang ada di atmosfer. Dan masih banyak contoh lainnya ya, interaksi antara masing-masing komponen. Nah, kemudian selain itu ada juga faktor eksternal terhadap sistem iklim ini. Tentu saja faktor paling besar adalah dan juga menjadi bahan bakar utama tentang iklim ini adalah perubahan terhadap input radiasi matahari. Ini merupakan penggerak utama dari sistem iklim di bumi. Kemudian ada juga faktor eksternal adalah aktivitas gunung berapi. Nah, tentu saja ini dengan kekekalan massa ya, tentu saja akan mengubah komposisi gas-gas yang ada di atmosfer, dan itu akan mengubah atau memberikan dampak terhadap kondisi atmosfer, baik itu dari kondisi yang dalam waktu jangka pendek atau disebut dengan cuaca, ataupun kondisi atmosfer dalam jangka panjang.
yang disebut dengan iklim. Nah, ini ada beberapa siklus penting di dalam atmosfer atau sistem iklim. Pertama adalah siklus karbon. Ini tentu saja melibatkan berbagai subsistem gitu, mulai dari udaranya, ya, kemudian lautan juga menjadi sink ataupun source dari karbon, dan juga daratan gitu ya. Dan juga tentu tumbuh-tumbuhan, apalagi juga dengan ya isu di berbagai bidang, baik itu kebakaran hutan akan mengubah siklus karbon, dan juga pembukaan lahan gambut itu tentu saja akan mengubah siklus karbon di atmosfer. Dan tentu saja ini menjadi kajian yang sangat penting di dalam iklim. Kemudian ini yang utama adalah budget energi gitu ya. Tentu saja inputan utamanya adalah dari radiasi matahari. Ada juga radiasi dari bintang-bintang, cuman relatif lebih kecil. Dan memang ada kajiannya bagaimana pengaruh radiasi dari bintang-bintang terhadap cuaca iklim di bumi. Tapi yang utama adalah dari radiasi matahari. Tapi intinya radiasi ini namanya budget, yang masuk sama dengan yang keluar gitu ya. Kalau lebih banyak yang masuk, nanti suhu bumi akan semakin besar. Artinya harus ada keseimbangan juga dari segi energi radiasi ini. Nah, tentu saja di permukaan bumi ada banyak proses, mulai dari penyerapan oleh awan, refleksi atau ya refleksi pantulan gitu ya dari awan, kemudian dari permukaan bumi juga menyerap, mengubah panas menjadi panas, sehingga bumi lebih nyaman ditempatin. Dan juga ada transport antar tempat, karena tempat tertentu bisa menerima radiasi lebih banyak, tempat lain bisa lebih kurang radiasinya. Jadi untuk mencapai keseimbangan itu ada berbagai proses yang kompleks di dalam sistem iklim. Tentu saja hal-hal ini perlu dimodelkan agar menghasilkan prediksi ya yang lebih akurat. Yang ketiga adalah siklus hidrologi. Nah, ini penting juga untuk siklus hidrologi. Dengan adanya siklus ini memungkinkan terjadinya hujan gitu ya, terbentuk awan gitu. Nah, mulai dari proses evaporasi, kemudian kondensasi membentuk awan, kemudian transport awan ke berbagai tempat, kemudian terbentuklah hujan gitu ya. Kemudian dari hujan ini banyak proses nyampe di permukaan, ada yang langsung melimpas menjadi runoff sebutannya, kemudian ada yang masuk ke dalam permukaan bumi dan menjadi air tanah yang disebut dengan perkolasi gitu ya. Gambar ini mungkin saya bisa mengkritik sejenak, mungkin takut teman-teman salah intersepsi bahwa awan di suatu tempat itu kalau dari gambar ini seolah-olah dari laut di dekatnya ya, padahal tidak gitu. Bisa saja awan di suatu tempat itu dari tempat yang sangat jauh ya, bisa melewati benua gitu ya. Contohnya saja di Indonesia ini, awan-awan yang terbentuk di Indonesia mungkin ada yang dari lautan di sekitarnya atau dari evaporasi permukaan, tapi juga ada dari wilayah misalkan Samudra Hindia ataupun Samudra Pasifik ya, yang melalui aliran udara dibawa kemudian nyampe di laut kita dan terjadi hujan. Nah, ini ada beberapa istilah lain. Pertama adalah climate variability atau variabilitas iklim. Ini didefinisikan sebagai cara bagaimana si iklim berfluktuasi tahunan di atas atau di bawah normal terhadap rata-rata nilai rata-rata jangka panjang ya. Jadi fluktuasi istilahnya, pasti akan ada simpangan terhadap nilai rata-ratanya. Kemudian yang kedua climate change. Nah, ini harapannya jangan sampai ketukar dengan climate variability. Ini adalah perubahan yang kontinu jangka panjang. Ya, baik istilahnya tren gitu ya. Baik peningkatan ataupun penurunan terhadap kondisi rata-rata cuaca dari range cuaca ya. Istilahnya kalau terbentuk tren akan membentuk new normal atau normal baru yang biasanya rata-ratanya sekian berubah menjadi meningkat ataupun menurun gitu. Kemudian ada istilah normal secara klimatologi atau klimatological normal, itu minimum didefinisikan sebagai rata-rata 30 tahun dari variabel cuaca. Variabel cuaca
apa saja ya, yang utama sih suhu gitu, kemudian hujan, kemudian juga kelembaban dan hal lainnya ya, mulai dari visibilitas, jarak pandang, tekanan dan lain sebagainya. Nah, di dalam kajian perubahan iklim ini yang menjadi pertanyaan adalah climate change yang terjadi itu apakah natural atau antropogenik ya. Ya, pertama kita bisa mengetahui dari observasi, tapi kalau misalkan observasi kurang cukup, kita pengen tahu masa depan, tentu saja perlu menggunakan pemodelan gitu ya. Nah, di sini bagaimana kita tahu apakah itu akibat natural, alami, ataupun ada faktor manusia. Nah, tentu saja ada perkumpulan saintis-saintis dunia yang tergabung dalam IPCC, Interpanel on Climate Change ya, Intergovernment Panel on Climate Change. Ini adalah perkumpulan saintis-saintis dunia yang melakukan kajian terkait dengan perubahan iklim. Ini mulai dari ya seberapa besar peningkatan, terus pemanasan global ini diakibatkan oleh faktor apa tadi gitu ya, apakah natural ataupun aktivitas manusia. Nah, IPCC tentu saja salah satu toolsnya adalah dengan menggunakan pemodelan iklim ya, dengan menghitung dari dengan kemajuan teknologi, dengan adanya komputer sehingga bisa cepat menghitung perubahan dari variabel-variabel iklim. Mungkin kita juga review saja tentang model ini. Ada beberapa istilah pembagian dari model. Yang pertama adalah model fisis ya. Ya, model itu ya pertama adalah tiruan dari benda aslinya. Misalkan ini adalah benda aslinya pesawat terbang. Nah, ini kemudian bentuk tiruannya ya. Nah, tentu saja tiruannya ini ada tingkatan kekomplekannya. Mungkin yang lebih sederhana misalkan meniru hanya bentuk luarnya saja. Jadi ada dua sayap, kemudian ada tempat ada baling-balingnya gitu. Ada yang lebih kompleks lagi sampai membentuk mesin dan bisa beroperasi layaknya si the real thing ini, yang hal yang alami. Tapi tentu saja karena model tidak bisa menyamai benda aslinya. Kalau menyamai kan artinya bikin ya the real thing yang baru gitu. Jadi model ini adalah tiruan dari benda asli. Yang kedua adalah menunjukkan fitur utama dari the real thing atau benda aslinya. Contohnya fitur utama ini kan pesawat punya dua sayap atau baling-baling. Ya, fitur utama itu yang ditekankan. Nah kalau the real thing-nya ini ya terus fiturnya yang ditiru tidak mirip dengan ini, misalkan ya ada kakinya, ada bulu-bulunya, terus ada matanya, itu mungkin bukan model pesawat, apa model ayam gitu ya. Jadi itu dua hal tadi, tiruan dari benda asli, kemudian ya fitur yang ada yang fitur utama yang ditonjolkan. Itu model fisik gitu ya. Mungkin teman-teman dari program studi yang lain, misalkan model rumah kan fisik juga itu. Misalkan orang mau jual rumah kan nggak mungkin rumahnya digotong kemana-mana ditawarkan ke orang gitu. Jadi dia bikin maket rumah ya, model ya mirip-mirip gitu, tapi ya tidak sama persis dengan isinya. Dan itu yang diperlihatkan ke orang sebagai gambaran dari benda aslinya. Nah, yang kedua adalah mathematical model. Ini kita perlu tahu proses yang ada di dalamnya agar bisa memodelkan secara matematik ya. Contohnya adalah peningkatan populasi. Nah, mungkin ada persamaannya. Misalkan peningkatan populasi dimodelkan meningkat secara eksponensial gitu dengan peningkatan dengan faktor alfa ini, sehingga pada waktu tertentu kita bisa menduga besarnya si populasi ini. Nah, tentu saja kalau model matematik kita tidak melihat fisiknya tetapi proses ya di dalamnya gitu. Nah, ya banyak kompleks sekali. Ada yang sederhana, misalkan rumus seperti ini, ada yang sampai kompleks sekali untuk menduga si populasi. Nah, dari dua hal tadi kita masuk ke dalam model iklim. Nah, ya tentu saja dari
penjelasan di slide sebelumnya bahwa iklim itu terdiri dari paling 3 dimensi, ruang, waktu, dan persepsi manusia, dan juga terdiri dari berbagai subsistem. Tentu saja sistem iklim ini merupakan sistem yang sangat kompleks gitu ya. Dan model iklim merupakan salah satu model yang paling kompleks di dalam ilmu pengetahuan ya. Ya ada banyak hal model, misalkan model sel bagaimana ini dan model yang lain gitu ya. Nah, model iklim juga termasuk yang paling kompleks. Nah, mungkin teman-teman di bagian penerbangan juga bisa memodelkan bagaimana gerakan udara di sekitar sayap pesawat terbang gitu ya. Atau teman-teman yang di sipil memodelkan bagaimana aliran air di dalam kanal gitu ya, atau bendungan. Nah, tentu saja itu mirip-mirip dengan model iklim, tapi dari gambaran tadi secara ruang luas, secara waktu panjang, dan secara subsistemnya kompleks dan banyak, tentu saja saya kira model iklim merupakan model yang juga kompleks, paling kompleks. Nah, model iklim ini ya sebenarnya dibangun dari persamaan fisik, ya fisika ya, seperti hukum gerak gitu ya. Nanti kita akan lihat bagaimana aplikasi hukum gerak Newton diuraikan, akan didapatkan persamaan untuk memprediksi si gerak atmosfer ya, dan juga dari di samping gaya tadi juga energi ya. Jadi sistem iklim itu berdasarkan mekanika fluida dan juga termodinamika. Nah, ini ada kira-kira ada beberapa persamaan atmosfer ya. Nanti kita akan lihat persamaannya. Tapi tentu saja saya tidak akan secara detail gitu. Saya sekilas saja. Nah, ada persamaan namanya Navier-Stokes. Nah, ini sebenarnya persamaan kekekalan momentum. Awalnya itu dari persamaan Newton. F kayak sama dengan M kalikan A percepatan. Nanti kita akan lihat. Navier-Stokes ini dua orang ilmuwan, Navier dan Stokes, yang coba mengutak-atik persamaan momentum tadi. Sebenarnya dia hanya merubah di bagian gesekan, gaya gesekan. Ya, itu sekedar info saja ya. Tapi istilahnya Navier-Stokes equation, dan ini persamaan ini memprediksi secara dinamika gerak udara ya, gerak udara. Nah, di dalam kajian atmosfer itu bagian terkecil dari udara yang dimodelkan itu disebut dengan parsel udara. Parsel udara. Sehingga persamaan ini bekerja pada parsel udara tersebut. Nah, Navier-Stokes equation ini merupakan millennium problem ya. Jadi ada beberapa millennium problem. Kalau teman-teman googling, ketik di Google millennium problem, salah satunya adalah persamaan Navier-Stokes ini ya. Dan sampai saat ini tidak ada solusi eksaknya ya. Model cuaca atau iklim menyelesaikan persamaan ini dengan pendekatan numerik. Nah, di dalam millennium problem ini, di mana salah satunya ini adalah Navier-Stokes equation, barang siapa yang bisa menemukan solusinya ya ada hadiahnya, kalau nggak salah 1 juta US dollar ya, cukup menggiurkan. Jadi teman-teman yang tertarik, merasa tertantang, ayo kita sama-sama gitu. Mungkin kita bisa mencari ini. Nah, ya sekedar info saja, salah satu persamaan di dalam ada 7 kalau nggak salah 7 persamaan millennium problem, baru satu yang dapat solusinya. Seorang matematikawan dari Rusia ya, Perelman. Tapi beliau nggak mau menerima hadiah itu. Ya seru juga saya membaca si Perelman ini. Kemudian yang kedua adalah persamaan kontinuitas. Kembali lagi ke persamaan untuk memprediksi gerak atmosfer ya. Persamaan kontinuitas. Intinya adalah kalau persamaan kontinuitas ini adalah persamaan untuk persamaan tentang kekekalan massa. Yang kedua adalah persamaan kontinuitas untuk air. Nah, tentu saja ini penting untuk ada terbentuknya
awan gitu ya, hujan dan sebagainya. Kemudian dari kekekalan energi ada thermodynamic equation, persamaan termodinamik. Nah, terakhir adalah persamaan keadaan atau state equation. Nah, persamaan keadaan ini mungkin teman-teman di fisika ataupun di kimia pernah mendengar ya. PV sama dengan nRT gitu ya. Jadi dia menghubungkan ketiga variabel, tekanan, densitas dan juga suhu. Kalau di dalam lingkungan yang dijaga, misalkan di dalam ban, kalau suhunya panas, kalau tekanannya tinggi, suhunya makin panas. Tapi kalau di atmosfer ini kan nggak ada batasnya. Nah, bagaimana itu ketiga variabel itu saling berinteraksi ya? Ternyata ada faktor ketiga, yaitu densitas udara. Nah, ini dasarnya ini sangat simpel ya. F sama dengan ma. Ya mungkin teman-teman dari fisika ada fisika modern gitu yang Einstein relativitas. Nah, relativitas untuk saat ini belum diaplikasikan ke dalam pemodelan iklim, masih yang tanda kutip tradisional. Hukum gerak Newton, F sama dengan ma. Kalau ada percepatan, kalau ada gaya pasti ada percepatan. Itu intinya. Nah, F sama dengan ma tadi diurai-urai, ternyata muncul persamaan ini. Nah, ini sebenarnya persamaan gerak tadi, persamaan gaya. Disebutnya dengan persamaan Navier-Stokes. Nah, persamaan ini menggambarkan perubahan kecepatan. Ini kan dv/dt, dv/dt. Ini percepatan sebenarnya kan. Kalau di dalam persamaan hukum Newton tadi. Nah, percepatan dari fluida ini ditentukan oleh berbagai gaya. Gaya apa saja yang penting di dalam atmosfer? Pertama adalah gaya gradien tekanan. Ya, ini yang suku ketiga ini. Gaya gradien tekanan ini adalah gaya utama yang membangkitkan angin. Intinya kalau ada perbedaan tekanan antara dua tempat, akan terbentuk pergerakan massa udara. Di mana massa udara itu bergerak dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Ada gaya dorong namanya pressure gradient force, gaya gradien tekanan. Yang kedua adalah, yang selanjutnya adalah gaya gravitasional ini ya, G ya. Ya, ini yang menarik setiap benda di permukaan bumi ke pusat bumi. Kemudian ada istilahnya gaya gesek ya, frictional force, gaya gesek ya. Kalau udara atau fluida secara umum kan apa istilahnya? Istilahnya keenceran ya. Ada fluida yang encer itu lebih kecil. Gesekan antara fluida. Ada fluida yang kental ya, misalkan oli dan air saja akan beda. Saya lupa istilahnya apa itu, tapi intinya gitu, gaya gesek antara fluida dan juga antara fluida ada angin, dia bergerak di padang rumput sama di perkotaan. Itu tentu saja karena perkotaan lebih kasar, gaya geseknya lebih besar, anginnya jadi lebih kecil. Kira-kira gitu aplikasinya dalam real world-nya. Nah, suku kedua ini apa? Suku kedua ini kalau digabung dengan suku pertama menjadi turunan total dv/dt. Ya, perubahan kecepatan terhadap waktu percepatan ya, dv/dt. Nah, kalau diurai ini turunan lokal sebutannya, yang ini adalah adveksi. Kira-kira gitu. Nah, tapi ini belum sempurna persamaan ini karena bumi kita itu berotasi, artinya dia ada di dalam framework atau kerangka acuan yang non inersial, artinya kerangka acuannya dipercepat sehingga muncul gaya baru, gaya semu. Misalkan adalah ini gaya Coriolis ya. Gaya Coriolis gaya yang membelokkan angin, sehingga teman-teman lihat pola angin di belahan bumi utara dan selatan itu kan berbelok. Kalau di utara berbeloknya ke kanan, kalau di belahan bumi selatan berbeloknya ke kiri. Nah, yang kedua adalah kalau rotasi itu gaya sentrifugal. Nah, tapi gaya sentrifugal masuk ke dalam gaya gravitas ini. Maka di sini ada G bintang di sini. Nah, kira-kira itu teman-teman. Jadi persamaan F sama dengan ma, kita dapatkan beberapa gaya yang penting terhadap gerak atmosfer.
Nah, menariknya persamaan ini bisa memodelkan gerak dari skala yang paling kecil sampai skala paling besar. Mulai dari maaf nih, kentut yang kita keluarkan, tus. Nah, nanti kan ada tuh gerak. Bisa dimodelkan pakai persamaan ini. Sampai skala paling besar, skala global, satu bumi, itu bisa dimodelkan dalam persamaan ini. Nah, di dalam modeling nanti, apakah persamaan ini langsung dipakai? Tidak. Jadi ada namanya penskalaan. Jadi kita pengen skala gerak yang bagaimana gitu ya. Kalau misalkan cuaca, ya masa sampai kita pengen memodelkan sampai gerak udara yang keluar dari mulut kita atau hidung kita, atau gerakan udara dari kibasan sayap kupu-kupu. Nah, itu kan tidak masuk. Jadi ada istilahnya truncated, dipotong. Kita hanya ambil gerak-gerak skala besar untuk melihat cuaca skala global. Nah, ini beberapa ilmuwan yang memiliki kontribusi besar terhadap persamaan termodinamik. Ada Joule, ya ini sering kita dengar ya, malah menjadi satuan energi ini, Joule. Ada Boltzmann, ya mungkin kita kenal konstanta Boltzmann. Ada Maxwell, terutama Maxwell ini di dalam radiasi. Ada Clausius, ada Kelvin, ada Gibbs, dan segala macamnya. Nah, balik lagi ke persamaan Navier-Stokes atau hukum 2 Newton tadi, itu dalam bentuk 3 dimensi ya, bentuk vektor. Ini kalau diurai agak kompleks gitu ya persamaan ini. Ada percepatan, ada gaya Coriolis diurai menjadi kok sumbu X, arah X, longitude, atau bujur, arah sumbu Y, latitude, arah vertikal, ketinggian. Kemudian hukum persamaan kontinuitas, ini termodinamika ini, dan segala macamnya. Persamaan-persamaan ini kalau ya seperti saya bilang tadi belum ada solusi eksaknya, sehingga untuk mendapatkan solusinya dengan cara pendekatan, dengan cara secara numerik gitu ya. Nah, pendekatan secara numerik itu ya membutuhkan paling tidak 2 hal. Ya, ini menurut Bjerknes, ini yang sebenarnya ini yang pertama kali gitu memikirkan, ya ini masih belum teknis ya, jadi memikirkan berdasarkan ide-ide bahwa bisa memprediksi kondisi atmosfer masa depan gitu ya. Bjerknes, saya lupa ini ilmuwan Swedia sepertinya, tahun 1908, ada 2 hal yang diperlukan untuk memprediksi kondisi atmosfer. Pertama adalah pengetahuan yang akurat tentang kondisi awal atmosfer. Ya, pengetahuan yang akurat. Nah, kondisi awal atmosfer itu didapat dari mana? Observasi. Makanya kita banyak memasang alat-alat observasi di permukaan, baik itu di atmosfer. Tujuannya, salah satu tujuannya selain untuk mempelajari karakteristik cuaca dan iklim, juga sebagai nilai awal, initial state, kondisi awal dari atmosfer untuk memprediksi itu gitu ya, memprediksi kondisi atmosfer. Nah, tentu saja initial state ini ada errornya ya, bisa berbagai sumber errornya. Itu bisa dari ketelitian alat, misalkan kita mengukur suhu aja di titik ini ya, termometer kita 2,5 derajat Celcius gitu, padahal mungkin kalau lebih akurat 25,1, bisa saja seperti itu kan, tapi karena tidak akurat alat, pembulatan nilainya, dan tentu saja itu akan mengeluarkan akan berdampak gitu terhadap hasil prediksi. Nah, ya teori yang sangat terkenal kan itu ya, Lorentz ya. Jadi Lorentz, profesor di MIT itu memodel dari persamaan diferensial yang sederhana, dia memprediksi ke masa depan, kemudian inisial kondisinya itu dirubah sedikit aja, misalkan 10,1, 10,2. Ternyata hasil prediksinya itu di waktu masa depan akan makin lebar perbedaannya. Nah, ini menunjukkan perbedaan sedikit saja di dalam kondisi awal akan berdampak terhadap kesalahan prediksi di masa depan gitu. Dan kita tidak tahu secara pasti kondisi awal atmosfer itu seperti apa ya. Nah, yang kedua, daripada kondisi awal juga berdasarkan
pengetahuan yang cukup akurat tentang hukum-hukum atau persamaan fisik yang mengatur gerak atmosfer. Nah, seperti tadi yang saya bilang, ada 7 persamaan. Nah, 7 persamaan itu dikatakan primitive equation kalau di dalam meteorologi. Nah, 7 persamaan itu jangan-jangan ada persamaan lain yang sebenarnya berpengaruh gitu. Seperti saya bilang tadi, jangan-jangan relativitas Einstein berpengaruh ya. Perlu gitu persamaan seperti itu. Atau seperti tadi kan tidak ada persamaan listrik ya. Mungkin listrik perlu gitu. Tapi sampai saat ini state of the art pengetahuan kita 7 persamaan primitif itu tadi. Kemudian manifesto dari Biaknes itu dilanjutkan oleh ini kalau nggak salah ilmuwan Amerika ya, Lewis Fry Richardson. Richardson ini berdasarkan persamaan tadi mencoba memprediksi, menghitung perubahan tekanan pada satu titik aja. Dan ya dia mengumpulkan orang-orang banyak sekali, satu lapangan. Perhitungan itu karena menggunakan tangan perlu 2 tahun untuk memprediksi 6 jam ke depan. Dan hasilnya salah. Ini hasilnya dari Richardson ini prediksi 1 titik 6 jam ke depan, delta P-nya atau perubahan P-nya 145 hektopascal. Ini sangat besar sekali. Bisa terbentuk super typhoon kalau seperti ini gitu ya. Dalam waktu 6 jam. Dan itu memerlukan perhitungan 2 tahun. Itu manual karena belum ada komputer. Gitu. Tapi kesalahan ini ya istilahnya memberikan motivasi untuk ilmuwan-ilmuwan untuk terus mengembangkan ya. Dan tentu saja prediksi cuaca dan iklim ini tidak terlepas dari kemajuan teknologi ya, dengan adanya komputer, perhitungan yang dilakukan yang biasanya sehingga tidak usah menggunakan perhitungan manual sekarang pakai manusia gitu, tapi dihitung dengan menggunakan komputer. Jadi persamaan tadi itu decoding agar bisa masuk ke dalam bahasa komputer. Kita tinggal masukkan initial value, boundary value, biasanya kita bisa memprediksi di masa depan. Nah, ini komputer pertama disebutannya ENIAC, Electronic Numerical Integration. Ini merupakan komputer digital elektronik yang untuk program berbagai tujuan yang pertama. Nah, ini digunakan untuk pengujian kekuatan komputer itu dengan cara cuaca atau iklim. Jadi kalau pengen nguji 2 komputer mana lebih cepat, uji pakai prediksi cuaca iklim. Mana yang paling cepat memprediksi itu biasanya yang lebih handal. Nah, tentu saja saat ini ya perkembangan ya, ini contohnya adalah kecepatan komputer, perhitungan computing speed, istilahnya adalah FLOPS, floating point operation per second. Nah, ini sampai 10 pangkat 17 per detiknya perhitungan dilakukan ya. Sampai saat ini gitu. Zaman dulu mungkin yang nggak terlalu besar, tapi makin kuat, makin cepat. Dengan untuk merunning prediksi cuaca ya bisa juga menggunakan PC kita ini. Tapi yang masih handal gitu ya, cukup handal. Bisa merunning untuk memprediksi 1 hari ke depan, 2 hari, seminggu ke depan gitu. Tapi kalau iklim jangka panjang sampai 1 tahun ya perlu server ya, HPC, high performance computer. Nah, ini juga gambar ini menunjukkan bagaimana evolusi dari kemampuan komputer power ya. Ini ditunjukkan oleh jumlah transistor dalam microchips ya. Meningkat sangat pesat ya. Hampir 2 kalinya setiap tahun itu peningkatannya. Dan ini adalah scale dari prediksi komputer gitu ya. Mulai dari tahun 55 sampai sekarang. Garis biru ini untuk prediksi 36 jam ke depan. Nah, sekitar berapa tuh? 1 hari ke depan ya, 1 hari 2 hari ke depan. Kemudian dan 72 jam ke depan. Nah, ini awal-awal memang skillnya super rendah, belum bagus untuk memprediksi cuaca. Nah, tapi saat ini skillnya hampir 80% ya, sangat besar peningkatannya. Nah,
Dari sini ditunjukkan bahwa semakin jauh kita memprediksi, tentu saja skillnya semakin kurang gitu ya. Ini contohnya 36 jam ke depan, ini untuk 72 jam ke depan ya. Ada perbedaan skill yang besar ya. Misalkan ini pada tahun 85 aja 60% untuk 36 ke depan, tapi untuk 72 jam ke depan ini 40%, dan ini dikatakan perlu 15 tahun rata-rata agar prediksi 72 ke depan itu skillnya menyamai 36 ke depan. Jadi bukan waktu yang singkat ini untuk meningkatkan skill dari prediksi. Nah, bagaimana sih representasi real world atau dunia nyata di dalam komputer? Ya tentu saja bentuknya adalah grid ya. Grid ini adalah skala terkecil yang mempresentasikan nilai dari masing-masing variabel ya. Ini secara horizontal di kotak-kotak seperti ini grid. Satu grid ini satu nilai ya. Satu grid ini ya misalkan suhunya 30 derajat, ya udah di dalam satu grid ini 30 derajat Celcius. Dan kemudian ini juga dikenal dengan resolusi spasial kan, ada model dengan resolusi 2 derajat. Itu artinya ukuran gridnya 2 derajat. Kalau dikonversi jadi kilometer sekitar 200 km. Jadi dalam 200 km, 200 kali 200 km menunjukkan nilai variabel iklim yang sama gitu. Ya tentu saja itu untuk kajian kabupaten ataupun provinsi agak sulit. 200 km ya se-Jawa Timur mungkin cuma 1 atau 2 grid. Padahal suhunya antar bersebelahan bisa beda gitu ya. Tapi itulah di dalam komputer seperti itu. Nah, tentu saja kita bisa meningkatkan resolusi sampai 5 km, tapi itu membutuhkan resource komputer yang sangat besar. Kemudian secara vertikal, ini juga dibagi berbagai layer ya. Tekanan paling bawah kan 1000 hektopascal, paling atas ya sekitar 1, dibagi menjadi beberapa layer untuk merepresentasikan atmosfer. Nah, ini contohnya model grid dengan proses-prosesnya. Ini misalkan satu grid ini ya baik itu secara horizontal maupun vertikal, jadi ocean, kemudian daratan, pegunungan, radiasi, dan berbagai variabel meteorologi secara 3 dimensi itu direpresentasikan dalam bentuk grid di dalam komputer ya, indeks ya, semacam indeks gitu. Dari sini kita bisa melihat apakah nantinya ada awan atau enggak gitu ya. Nah, resolusi tentu saja akan berpengaruh nantinya dari segi representasi fisik aja ini bisa kelihatan gitu. Kalau gridnya rendah, resolusi gridnya artinya ukurannya lebar, ya gunung saja ini seolah-olah cuma seperti ini gitu. Lautan ya hanya seperti ini. Nah, semakin kecil ukuran gridnya, maka representasi dari permukaan akan semakin bagus. Nah, ini ada kembali lagi ini mengingatkan bahwa elemen sistem iklim ini ada 5 ya, paling tidak atmosfer, lautan, lapisan batuan, lapisan makhluk hidup, dan kelima-limanya itu saling berinteraksi. Dan kelima-limanya itu direpresentasikan di dalam model modern saat ini yang disebutannya dengan ESM atau Earth System Model. Earth System Model ini. Yang state of the art model adalah ini, Earth System Model. Nah, ini ada perbedaan antara model cuaca dan iklim ya. Tentu saja dari segi tujuannya, kalau cuaca dan iklim dan cuaca itu memprediksi jangka pendek, sehari ke depan, 2 hari ke depan, seminggu lah paling lama. Dan itu bisa memprediksi nilainya. Besok hujan atau enggak, seberapa besar. Oke, hujan 10 mm. Besok suhunya panas atau dingin, kira-kira dingin sebesar 5 derajat Celcius. Itu cuaca. Tapi kalau iklim biasanya jangka panjang, dan yang diprediksi itu bukan nilainya, tapi distribusinya, statistiknya. Jadi misalkan kira-kira musim depan lebih basah apa lebih kering. Nah itu statistik kan, lebih basah atau lebih kering. Sulit kita bilang bulan depan lebih basah dengan hujan 100 mm per bulan. Itu ya tidak bisa model iklim seperti itu. Pasti error atau kesalahannya sangat besar, karena tadi semakin jauh kita memprediksi tentu saja skillnya semakin rendah gitu ya. Nah, kemudian ada perbedaan lain. Kalau model cuaca itu dimulai dengan kondisi awal dan mensimulasikan bagaimana kondisi itu berkembang terhadap waktu. Kondisi awal dari
observasi yang saya bilang tadi. Nah, kalau model cuaca itu lebih dekat ininya permasalahannya adalah permasalahan utamanya adalah initial condition problem atau problem nilai awal. Nah, tentu saja semakin akurat nilai awal, prediksi cuacanya semakin bagus, semakin tidak akurat, semakin jelek gitu ya. Dan karena cuaca ini prediksinya dekat, nilai awalnya itu perlu ditingkatkan tingkat keakurasiannya ya. Ya, tujuan goal dari prediksi cuaca ini adalah akurasi yang cukup untuk membantu siapa saja yang kira-kira akan terdampak oleh cuaca tersebut. Nah, sementara kalau model iklim seperti yang saya bilang tadi itu untuk memprediksi atau mengenerate ya fenomena statistik, kata kuncinya statistik dari fenomena cuaca. Jadi seperti istilahnya bulan depan lebih kering atau lebih basah, bulan depan lebih panas atau lebih dingin, tapi tidak bisa kita ya walaupun maksud saya tidak bisa kita mengatakan curah hujannya sekian bulan depan, tidak bisa, walaupun di dalam output dari model itu ada numeriknya keluar tuh curah hujan 110 mm ada, untuk iklim juga begitu. Namun ya tadi karena errornya semakin besar kita tidak bisa bilang begitu, yang kita bisa bilang statistiknya. Ya, ini untuk model iklim tidak memprediksi waktu dan tempat di mana fenomena akan terjadi, nggak bisa ya. Misalkan typhoon bulan depan di mana, sulit gitu. Ya kemudian tidak terlalu, ya sebenarnya bergantung juga, tapi tidak terlalu bergantung terhadap kondisi awal. Lebih tergantung kalau model iklim bergantung pada boundary condition atau nilai batas ya. Nilai batas itu ya nanti kita akan jelaskan, salah satunya adalah nilai di pinggir-pinggir batas dari model. Contohnya kalau kanal ya, kita kanal memprediksi aliran. Biasa kalau numerik, teman-teman yang biasa bekerja numerik kan perlu nilai awal sama nilai batas. Nilai batas itu yang di pinggir-pinggir kanalnya itu kan harus ditentukan apakah airnya sama saja atau ada perubahan borosilasi sinusoidal gitu ya. Nah kalau di dalam iklim selain boundary-nya itu nilai di batas-batas model juga terhadap nilai-nilai tertentu yang sulit kita tahu di masa depan, sulit dihitung, tapi kita perlu masukkan di dalam model. Nanti saya akan berikan contohnya. Nah ini initial condition vs boundary condition problem ya. Ini tadi kondisi awal merupakan nilai awal ya, kondisi awal seperti variabel ini angin, suhu, tekanan, dan kelembaban dan sebagainya macamnya. Nah, kalau kondisi batas adalah nilai yang ditentukan oleh modeler ya. Contohnya adalah intensitas radiasi matahari. Ini sulit kita modelkan, kan harus ke mataharinya atau mengetahui persamaan di matahari kan agak sulit juga. Sementara kita ingin, jadi berdasarkan observasi kita bisa menduga kira-kira radiasi matahari seperti apa. Dan juga contohnya adalah komposisi atmosfer. Ini di masa depan komposisinya seperti apa, sulit kita ini ya menggambarkannya, memodelkannya. Jadi kalau di dalam kajian pemodelan iklim itu biasanya pakai skenario ya. Skenario misalkan ininya meningkat 2%, meningkat 10% atau seperti apa. Sehingga dikatakan bahwa cuaca itu pada nilai awal, sementara iklim itu bergantung pada skala yang lebih besar, dan ini sehingga bergantung pada kondisi batas. Nah ini contoh boundary condition atau nilai kondisi batas dalam model iklim ya. Contohnya adalah vulkano atau letusan gunung api dan radiasi matahari gitu ya. Nah ini contoh yang natural forcing, dan tentu saja kita sulit ini memodelkan letusan gunung api yang bisa kita, sehingga ini menjadi nilai batas gitu, kemungkinan kapan ini letusan gunung api dan seberapa besar gitu, atau dibuat konstan saja gitu di dalam model iklim. Dan juga solar radiasi matahari ini, dari sini kita bisa melihat variasinya dan agak berbentuk sinusoidal, kira-kira di masa depan seperti apa. Nah ini kita bisa menduga-duga atau dibuat konstan gitu ya. Nah ini kan variasinya antara
1360 sampai 1362, nggak terlalu besar variasinya, cuma 2 watt meter persegi. Jadi kita buat konstan juga bisa ya. Cuman itu tadi karena iklim ini bergantung dari boundary condition. Pemilihan boundary condition nantinya akan berpengaruh terhadap prediksi musim. Nah, contoh yang antropogenik untuk nilai boundary adalah land use atau tutupan lahan. Ini kita tidak tahu di masa depan tutupan lahan seperti apa, dan itu diperlukan di dalam perhitungan model iklim gitu ya. Seperti tanaman, ya tutupan lahan lah, bangunan apakah meningkat atau vegetasi menurun atau bagaimana gitu ya. Nah, kemudian ya salah satu antropogenik yang lain yang mungkin kita sering bahas ya di dalam mata kuliah ini adalah gas-gas rumah kaca ya, seperti CO2, C4, N2O gitu. Nah, makanya sering kita lihat ada skenario perubahan iklim, bagaimana perubahan CO2 di masa depan, apakah 2 kali lipat, apa seberapa gitu ya. Jadi ada skenario-nya yang kita buat, padahal kita tidak tahu di masa depan seperti apa. Nah, ini ada hierarki model iklim, mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Yang paling kompleks itu tadi yang disebutnya dengan Earth System Model ya. Udah menyatukan kelima subsistem tadi dan interaksinya ya, sampai memasukkan siklus-siklus karbon dan segala macamnya. Kemudian yang paling simpel adalah mungkin kita sudah bahas di pertemuan awal, disebut dengan model yang sederhana, simple model energi balance model, yang cuman bumi dipandang sebagai satu titik, radiasi matahari masuk, kemudian ada yang dilepaskan gitu ya, keseimbangan budget aja, budget radiasi. Kemudian ya yang di atasnya ada intermediate, ada hybrid, ada atmospheric GCM. Ya, GCM itu Global Climate Model, tapi ini yang versi atmosfer saja, jadi cuma atmosfer. Kemudian global atmosfer, atmosfernya tidak regional tapi seluruh global. Kemudian yang lebih kompleks lagi ada gabungan antara atmosfer dan ocean ya, couple gitu ya. Global Ocean Atmosphere GCM. Sampai sekarang yang advance itu adalah ESM, Earth System Model. Nah, ini untuk AOGCM atau Atmospheric Ocean General Climate Model atau Global Climate Model atau General Circulation Model, itu sama saja. Nah, ini kira-kira gambaran fisiknya gitu ya. Ada grid, atmosfer dibagi menjadi beberapa grid, kemudian lautan juga dibagi menjadi grid, daratan juga begitu, di dalamnya terbentuk ada proses-proses tadi, persamaan-persamaan tadi dipakai. Nah, kemudian itu untuk memprediksi masing-masing nilai di dalam grid ini gitu. Nah, ini ada grafik yang menunjukkan framework dari prediksi iklim, mulai dari skala menitan. Ini dari cuaca ya, cuaca sampai iklim, menitan sampai abad century gitu ya. Di bawah 2 minggu ini masih disebut dengan weather atau cuaca. Jadi menitan, kemudian jam-jaman, harian, 1 minggu, 2 minggu itu masih dalam ruang lingkup weather. Dan yang paling penting di sini adalah nilai awal, initial condition. Nah, ini ada lead time-nya, misalkan untuk menit itu untuk warning, kemudian jam-jaman untuk istilahnya watch, kemudian harian istilahnya forecast gitu ya. Kemudian waktu yang lebih besar daripada 2 mingguan sampai bulanan, musiman, dan tahun itu untuk variabilitas iklim. Dan ini disebut dengan membutuhkan kondisi batas ya, kondisi batas. Lewat dari sini kondisi batas. Nah, disebut dengan prediksi iklim skala pendek ya. Ada beberapa istilah, ada prediction ya. Prediction itu untuk memprediksi musim ke depan. Ada istilahnya outlook. Outlook ini untuk memprediksi satu tahun ke depan. Istilahnya saja outlook. Nah, masing-masing ini skala waktu ini punya aplikasinya ya. Misalkan untuk pertanian itu perlu skala musiman ya. Orang pertanian kan pengen tahu tuh kira-kira bulan depan lebih basah atau lebih kering. Nah, cocoknya nanti saya nanam padi, nanam jagung atau nanam apa gitu contohnya ya. Kemudian untuk hidropower prediksi bulan ke depan gitu. Kira-kira waduk kita cukup nggak airnya bulan ke depan, kira-kira begitu ya. Ini hidropower.
Nah, kemudian skala yang lebih panjang, 10 tahunan sampai century, 100 tahun, sebetulnya climate change. Nah, ini selain boundary condition, ini juga memerlukan skenario, ya, memasukkan anthropogenic forcing tadi, ya. Nah, sehingga akan muncul berbagai uncertainty atau ketidakpastian dari prediksi perubahan iklim. Nah, ketidakpastian dalam prediksi perubahan iklim ini dari beberapa sumber, ya. Pertama adalah proyeksi. Oke. Untuk perubahan iklim sampai menggunakan skenario itu sebutannya adalah proyeksi, bukan prediksi tapi proyeksi. Ya, ada beberapa ketidakpastian. Pertama, sumbernya adalah dari proyeksi emisi di masa depan. Kita nggak tahu emisi masa depan seperti apa, apakah business as usual sama dengan sekarang atau masyarakat dunia ini mulai menekan emisinya, gitu ya. Nah, kita tidak tahu, sehingga ada istilahnya RCP, ya, itu sebagai skenario peningkatan emisi di atmosfer. Apakah ada RCP 2.6, 4.5, 6.0 sampai 8.5. Ada yang emisi sebutannya optimis, jadi manusia akan menekan emisinya. Ada prediksi pesimis, ya, manusia ya dibiarkan saja, nggak peduli dengan perubahan iklim. Kira-kira nanti kita akan bisa melihat range dari peningkatan, mulai dari emisi yang pesimis sama optimis. Kira-kira di antara itu perubahan iklim yang terjadi di masa depan. Tapi di situ ada ketidakpastiannya, tidak pasti, ada di dalam range. Kemudian kondisi iklim awal inisial, yang ini juga muncul ketidakpastian, kan. Salah satu contoh yang saya bilang tadi, observasi, gitu ya, ada kesalahan-kesalahan. Belum lagi dari kesalahan human error, ya, manusianya lupa pengamatan, terus diisi aja sembarangan nilai dari initial conditionnya. Kemudian faktor iklim dari alami dan juga manusia, ya. Dari alami contohnya kita tidak tahu dengan matahari masa depan akan seperti apa, apakah akan redup, apakah akan gimana, gitu ya. Kita tidak tahu gunung meletusnya kapan, sehingga akan merubah komposisi atmosfer. Dan juga faktor manusia ini lebih tidak menentu lagi. Ini manusia banyak sekarang, dan seperti apa manusia di masa depan juga tidak tahu, gitu. Kemudian realisasi di dalam model iklim, ya, seperti saya bilang tadi, feedback atau umpan balik. Kalau ada awan, apakah awan ini akan mengurangi suhu ataupun menambah suhu, ya. Itu kan feedback, ada feedback negatif, ada feedback positif. Karena ada dua hal yang berseberangan. Kadangkala karena si awan ini mengurangi radiasi, jadi suhu di bawahnya akan semakin turun, itu feedback negatif. Nambah radiasi, suhu turun. Tapi kadangkala awan ini feedback positif. Jadi radiasi yang di bawahnya itu tidak bisa lepas keluar angkasa, sehingga terperangkap saja di bawah awan, suhunya semakin naik, itu feedback positif. Dan kita tidak tahu yang realnya terjadi di alam itu seperti apa, ya. Di model kita bisa aja modelkan. Dan juga resolusi, ya, tentu saja resolusi besar kita tidak bisa menggambarkan pola-pola yang lebih kecil. Misalkan tadi ukurannya 200 km kali 200 km, kita tidak bisa menggambarkan awan-awan yang kecil, ya. Atau ya, apa tadi kemarin yang terjadi di Bogor itu, di Bandung itu, ya, angin yang kencang itu yang berputar, nggak muncul di dalam model. Tentu saja itu akan berpengaruh, kan, sebenarnya terhadap kondisi atmosfer yang sebenarnya, gitu. Dan akibat adanya resolusi yang rendah ini, ya, akan menimbulkan ketidakpastian. Ya, kita bisa meningkatkan resolusi ini, tapi ya itu tadi perlu komputer yang sangat handal, apalagi ini satu bumi dimodelkan. Kemudian ya kondisi iklim ekstrim juga kita tidak pasti. Nah, ini ada istilahnya parametrisasi. Jadi ini untuk trik bagi itu tadi proses-proses yang lebih kecil dari grid, namanya subgrid. Nah, itu tidak kita modelkan, tetapi efeknya kita masukkan. Itu inti dari parametrisasi. Ya, ini kita harus merepresentasikan proses yang terjadi pada skala yang lebih kecil daripada resolusi model. Harusnya, tetapi kenyataannya nggak bisa, kan.
Maka digunakan teknik parametrisasi. Prosesnya nggak dimodelkan, tapi efeknya kira-kira seperti itu ditambahkan ke dalam grip. Nah, contohnya parametrisasi itu adalah awan konvektif dan stratiform. Ini perlu kan? Ya, kalau awan hujan sama awan yang stratiform kita nggak bisa karena ukurannya kecil-kecil. Sementara ini kita prediksi iklim kita ukuran gridnya sangat lebar atau resolusi rendah. Beda mungkin kalau prediksi iklim cuaca ya. Cuaca mungkin ukurannya bisa lebih kecil. Kemudian radiasi matahari, infrared maupun ini skalanya subskrip soalnya. Kemudian topografi bumi, ini karena 200 ya gunung-gunung yang lebarnya di bawah 200 ya flat aja kelihatannya. Kemudian proses yang sangat kecil, turbulen, ini sangat sulit sekali ya dimasukkan, dimodelkan langsung. Makanya pakai teknik parametrisasi. Nah, ini contohnya proses parametrisasi untuk awan ya. Ada istilahnya pembentukan awan itu bisa dua hal. Pertama melalui kondensasi, pembentukan hujan. Jadi uap air berubah fasenya menjadi titik-titik air kondensasi. Dan pertumbuhan awan itu nggak terlalu cepat yang garis hijau ini. Ada proses yang kedua yaitu adalah tumbukan ya. Tumbukan itu prosesnya cepat. Jadi titik-titik air di awal itu berkumpul, saling menumpuk, saling bergabung, collision and coalition sehingga cepat tumbuhnya. Ini contoh evolusi ya dari model iklim seperti yang saya bilang tadi. Ya tentu saja dengan kemajuan teknologi ini semakin lebih kompleks ya. Awal-awal hanya segini aja. Jadi ada matahari, ya permukaan cuman ada daratan, ada emisi CO2, kemudian hujan, awannya nggak dimodelkan, padahal awan berperan terhadap budget radiasi, ya, energi budget ya. Kemudian pertengahan 80-an sudah ada awannya, sudah ada topografinya. Kemudian tahun 90-an ini sudah ada ocean-nya, tapi masih berbentuk potongan slab istilahnya. 96 oceannya sudah ada gitu ya, kedalamannya, cuman belum banyak sirkulasi. 2001 sudah ada sirkulasinya di dalam ocean, ada aerosol segala. Dan juga tahun 2007 makin kompleks lagi, ada interaksi dengan biosfer tumbuhan gitu ya. Dan dari segi resolusi juga meningkat. Di awal-awal pada periode VAR itu tahun 90-an masih kurang lebihnya 500 km ini, jadi gunung kelihatan kayak gini aja gitu ya, lumayan flat. Tapi makin sekarang AR4 ini yang digunakan oleh IPCC, AR4 udah 110 km ya, 5 kali lebih tinggi resolusinya, dan gunung lebih smooth ya, lebih smooth. Tentu saja representasi dari permukaan akan mempengaruhi terhadap hasil model. Nah, ini saya ingatkan lagi ya, komponen model iklim, atmosfer, dan 5 hal, dan itu saling berinteraksi, dan di dalam model ketiga 5 hal interaksinya harus dimodelkan. Nah ini adalah contoh parametrisasi di dalam model NWP. NWP Numerical Weather Prediction, prediksi cuaca numerik. Ini ada banyak hal yang diparametrisasi karena prosesnya lebih kecil dari ukuran grid. Ada 20 kira-kira di sini ya. Kemudian ini untuk model ocean, mulai dari pengaruh angin terhadap pergerakan ini, kemudian nanti ada current ya, arus laut, gimana pengaruhnya terhadap atmosfer, dan juga ini radiasi matahari. Kan tentu saja beda tingkah laku radiasi matahari kalau di atas perairan dan di atas daratan. Nah ini contohnya untuk model daratan, gimana air di daratan setelah turun kemana dan digunakan oleh apa saja. Ini ada digunakan oleh tumbuhan dan juga tutupan lahan, tentu saja akan berpengaruh. Daerah perkotaan, daerah pedesaan tentu saja akan berpengaruh terhadap proses-proses yang ada di atmosfer. Nah ini untuk model es, seberapa dalam esnya, kemudian esnya bergerak kemana, mencairnya sebesar apa, tentu saja ini perlu disimulasikan juga gitu ya. Nah ini merupakan arah dari prediksi model masa depan, agak kompleks ya, tapi intinya
yang terdiri dari dua hal. Pertama adalah sistem iklim fisik, ya. Kemudian ada siklus biokimia. Jadi tentu saja tambahannya ini ya, siklus biokimia dan banyak hal lainnya yang ini. Nah, ini adalah contohnya prediksi, ya. Yang atas ini adalah hasil simulasi. Putih ini awan. Di sini terlihat cloud street atau rangkaian awan. Kemudian yang biru-biru ini daratan. Kalau nggak salah ini Amerika, yang ini lautan Atlantik. Nah, ini berdasarkan observasi, ya. Ya, secara umum terlihat ya kesamaan di sini. Polanya seperti ini, juga di bagian sini juga seperti itu. Di sini ada, ya. Di sini juga ada warna putih atau awan. Tetapi ya kalau kita lihat lebih detail salah juga, ya. Ada errornya gitu. Ya, seperti di sini polanya agak berbeda dengan di sini. Tapi intinya ya kita bisa memprediksi iklim dan kita berusaha untuk meningkatkan akurasinya gitu ya. Oke. Mungkin itu untuk materi hari ini terkait dengan model iklim. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin didiskusikan dulu. Ya, silakan William Samalo dan Dea Jain, ya. William dulu. Ya, baik. Selamat siang, Pak. Perkenalkan, saya Siang. William 154-18052 dari program studi PWK. Saya mau tanya, Pak. Tadi kan ada penjelasan terkait IPCC, ya, Intergovernment Panel of Climate Change. Nah, itu di situ Bapak nyebutin bahwa itu juga ada model untuk computer climate models. Nah, saya sebenarnya pengen nanya, Pak, kalau sebenarnya dalam memprediksi model kayak untuk Dalam perubahan iklim model materi dari atmosfer dan lain-lain gitu, Pak, sistem kerja dari komputer climate-nya itu bagaimana ya, Pak? Dan apakah itu masuk ke dalam model prediksi murni yang berdasarkan Bapak jelasin yang cube itu gak, Pak? Yang perception of yang sintesis, terus yang personal gitu-gitu. Iya. Oke, terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Ya. Jadi dari persamaan fisik tadi, ya, memang prosesnya agak panjang dan persamaannya tidak terbatas terhadap 7 persamaan primitif tadi. Nah, 7 persamaan primitif tadi itu istilahnya ditransformasi menjadi code komputer. Kemudian ada ribuan persamaan lain. Apa itu? Persamaan parametrisasi. Jadi ada banyak persamaan yang ditransformasi dalam kode komputer, sehingga kode komputer itu nantinya perlu dua nilai, initial value sama boundary value. Nah, kaitannya dengan, ya itu kira-kira ya, kalau punya itu running, kita dapat memprediksi variabel cuaca, iklim, mulai dari curah hujan, suhu, dan segala macamnya di waktu-waktu yang akan datang gitu. Nah, kemudian terkait dengan cube tadi, ya tentu saja masuk ya. Cube tadi kan misalkan antara ya ruang kan, ya tergantung ruangnya, dia mau skala global atau skala apa. Kalau tentu saja kalau climate change ini secara global. Tapi nantinya karena ukuran gridnya rendah, kadangkala teman-teman dari sektor itu, misalkan sektor pertanian, sektor sipil dan segala macam, itu perlu resolusi yang lebih rendah. Nah, yang lebih rendah itu dilakukanlah downscaling. Jadi downscaling itu istilahnya memasukkan efek lokal terhadap output model. Tapi hasil akhir dari downscaling adalah peningkatan resolusi yang biasa tadi 200 km kali 200 meter menjadi ukuran desa atau apa, sehingga teman-teman yang sektor itu bisa menggunakan output model itu untuk melakukan assessment perubahan iklim. Nah, itu kan ada skala regional juga, ada skala lokal. Dari segi waktu juga gitu, bisa apakah dia mau kalau perubahan climate change kan tentu saja dekadal, minimal 30 tahun tadi gitu ya, bisa milenium, bisa dekadal dan segala macamnya. Tapi untuk prediksi iklim ya bisa musiman dan
sebulan ke depan gitu. Nah, kemudian dari persepsi manusia tadi ya digunakan juga ya tentu saja output dari model itu perlu faktor manusia untuk melakukan sintesisnya kan. Untuk melakukan analisisnya kira-kira terjadi peningkatan atau ada tren positif atau tren negatif, dan dimensi lainnya itu adalah observasi. Itu juga sangat perlu untuk initial condition di dalam model cuaca dan juga model iklim. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Mas William. Ya, baik Pak, sudah sangat terjawab. Berarti untuk yang tadi value-nya tadi, untuk initial value-nya tadi berdasarkan rata curah hujan dan lain-lain itu ya Pak, dari data-data yang ada? Berdasarkan observasi saat ini. Oh, berarti existing gitu ya Pak? Existing. Okay, jadi baik. Untuk memprediksi 1 hari ke depan, saya harus tahu pengamatan saat ini, sekarang, seluruh dunia. Itu sudah ada, negara-negara itu kan mengamati. Dan di store ke WMO, Organisasi Meteorologi Dunia. Nah, kita model itu bisa download sebagai initial condition. Kita bisa memprediksi 1 jam ke depan, 2 jam ke depan, sampai beberapa hari ke depan. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Silakan Mbak Dea Jain. Selamat siang, Pak. Siap. 5018-129. Dari presentasi Bapak yang di awal-awal itu kan ada interaksi antara hidrosfer, biosfer, sama geosfer. Nah, interaksi yang dimaksud tuh interaksi yang seperti apa, dan apakah itu ketiganya tuh saling mempengaruhi? Misalnya biosfernya ada apa, geosfernya kenapa gitu. Terus apa yang bakalan terjadi kalau misalkan ada gangguan dari interaksi tersebut? Terima kasih, Pak. Oke, pertanyaan yang cukup bagus juga ya. Ya intinya sih interaksinya adalah aliran massa dan energi gitu. Dan adanya aliran massa dan energi itu akan mengubah suatu subsistem. Misalkan aliran massa antara full geosfer dengan atmosfer. Nah, ada tambahan partikel-partikel CO2 atau apapun. Nah, tentu saja itu akan mengubah tingkah laku subsistem lain. Nah, contoh lainnya aliran energi panas misalkan ya. Dari permukaan bumi itu ada panas yang diemisikan juga karena permukaan bumi menerima radiasi dari matahari, mengubah suhunya, dan itu akan mengemisikan lagi kan radiasi, dan emisi radiasi tadi akan masuk ke dalam subsistem, contohnya atmosfer ataupun lautan, dan akan mengubah pola-pola di dalam subsistem lain. Itu intinya 2 hal itu ya. Dia adalah transfer energi dan materi. Nah, sebenarnya ada ketiga jenis transfer informasi. Tapi intinya 2 hal tadi sudah bisa menjelaskan. Kemudian ya, jika suatu subsistem akan berubah, itu tentu saja akan direspon oleh subsistem lain. Misalkan subsistem atmosfer nih berubah, suhunya makin tinggi. Contoh yang gampang terhadap subsistem kriosfer atau lapisan es, apa yang terjadi? Meleleh ya, lapisan esnya makin berkurang. Gitu. Kira-kira itu, Mbak Dea. Apakah menjawab? Baik, Pak. Sudah sangat jelas, Pak, penjelasannya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Nah, ada satu lagi, silakan Mbak Adifa. Terima kasih, Pak. Perkenalkan saya Adifa dari Panologi. Ya. Mau bertanya, tadi kan ada yang dari Getner itu yang manifesto yang memprediksikan atmosfer di masa depan ada 2 data. Nah, kan ada yang initial state-nya atmosfer tersebut sama yang dari hukum fisika itu. Nah, dari data tadi, kalau ditambah sama tinjauan 7 hukum primitif yang sebelumnya, ada prioritas atau urutan penerapan hukumnya nggak sih, Pak? Kayak atau dia bersifatnya saling menyempurnakan satu sama lainnya aja. Oke. Ya,
pertama tadi memang dua hal tadi ya, initial condition itu dari observasi dan juga governing equation atau persamaan pengatur ya. Nah, persamaan pengatur tadi saya katakan sebagai primitive equation, dan ya ketujuh persamaan tadi itu membentuk sistem persamaan tertutup ya. Jadi itu saling bersama-sama harus diselesaikan. Contohnya gini, kalau di dalam matematik itu kan ada istilahnya sistem persamaan linear ya. Misalkan ada dua variabel yang tidak diketahui, kita perlu dua dua persamaan kan. Misalkan x plus y sama dengan 5, 2x plus 3y sama dengan 8, berapa x dan y-nya. Kalau cuma satu kan nggak bisa kita tentukan secara unik x-nya berapa, y-nya berapa. Ada berbagai kemungkinan, tapi kalau minimal dua persamaan, kita bisa menentukan x-nya berapa, y-nya berapa. Terkait dengan persamaan tadi, sehingga persamaan primitif itu akan membentuk sistem, namanya sistem persamaan tertutup, dan itu harus diselesaikan secara bersama-sama. Jadi ada berbagai variabel yang tidak diketahui yang ingin kita prediksi, sehingga membutuhkan beberapa set persamaan. Saya kira itu yang bisa saya jawab. Gimana Mbak Adifa? Apakah? Baik, terima kasih Pak. Ini lebih ke bersama ya. Ya, oke. Silakan teman-teman yang lain. Dari planologi banyak ya teman-teman saya di sana yang melakukan assessment bagaimana perubahan iklim berdampak terhadap skala kota ataupun skala kabupaten, dan kita sering kerjasama, dan ya kita juga melakukan downscaling ya terhadap output data model tadi. Data model global nggak bisa langsung digunakan oleh teman-teman. Skala resolusi spasialnya terlalu kasar. Silakan Mbak Sela Haruna. Oh iya Pak, saya tadi termotivasi pas Bapak ngomongnya tentang perubahan iklim yang dalam skala kota atau komunitas. Yang tugas kemarin itu saya yang ngerangkum dari Carbon Brief itu ngambil yang kasus persiapan komunitas terhadap perubahan iklim, tapi itu studi kasusnya di Afrika. Nah mungkin saya pengen jadi penasaran gitu sih Pak, pengen tahu aja kalau misalnya di Indonesia sendiri itu tuh udah ada belum ya kayak semacam bagaimana cara mempersiapkan komunitas atau masyarakat yang ada di Indonesia terhadap perubahan iklim gitu. Mungkin itu sih Pak. Saya penasaran. Oke, pertanyaan bagus juga. Mungkin ada beberapa seperti kelompok nelayan ya, walaupun diinisiasi kemungkinan oleh pemerintah ya, dalam hal ini KKP, dan juga kelompok pertanian gitu yang diinisiasi oleh orang Departemen Pertanian, dan mereka sudah menggunakan output model global ini untuk melakukan assessment perubahan iklim skala lokal gitu, baik itu nelayan ataupun pertanian misalkan. Tapi namanya juga saintis ya, yang saya temui di lapangan, kalau saintis itu cuma bisa memberikan rekomendasi. Jadi kita melakukan sosialisasi kemungkinan di masa depan, misalkan di daerah sini akan mengalami kekeringan ataupun peningkatan curah hujan, sehingga panen tanaman apa yang nantinya cocok ditanam di tempat itu gitu. Misalkan kalau untuk petani, untuk nelayan, dengan adanya pemanasan global, apakah nantinya tinggi muka laut itu sama saja dengan sekarang atau malah makin tinggi gitu ya. Itu kita bisa memberikan rekomendasi gitu. Dan ya kalau kita bicara perubahan iklim skalanya jangka panjang ya, kita mengatakan itu belum tentu besok terjadi ya, namanya juga skala panjang, tahun 2100, tahun 2045 gitu, dan itu masih bentuknya skenario ya. Kita bisa memberikan rekomendasi itu. Kemudian saya kira juga banyak LSM ya yang menyuarakan tentang perubahan iklim ya. Ada Greenpeace, ada mungkin WWF gitu ya,
dan mereka saya kira lebih condong pada adaptasi. Dan dari segi pemerintah juga, kalau pemerintah saya kira lebih condong ke mitigasi, walaupun adaptasi juga digarap, karena mitigasi itu harus skala lebih besar ya. Penurunan emisi itu sulit dilakukan perorangan. Kalau adaptasi ya mungkin sektor perorangan itu bisa, misalkan di tempat ini rawan tinggi muka air lautnya semakin tinggi nih, berarti adaptasinya misalkan bikin rumah yang tinggi-tinggi, kan cuma di tempat itu saja, di tempat lain mungkin karena dampak perubahan iklimnya beda, jenis adaptasinya berbeda. Mungkin itu Mbak Sheila atas pertanyaan tadi yang bisa saya berikan respon. Iya, makasih Pak atas jawabannya. Ya, saya sejak Selasa ini kurang fit ya, batuk. Oke, silakan teman yang lain ada ini. Oke, saya kira sudah tidak ada pertanyaan. Ya, ini titipan dari asisten untuk mengisi form ya, daftar hadir silakan. Kemudian ya Mbak Hanifah mohon tadi dicatat ya penanya yang aktif bertanya. Oke, ini sudah jam 2:30 kurang 5 ya, mungkin kita bisa cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini. Intinya kuliah ini berbentuk wawasan sehingga akan menambah pengetahuan teman-teman dan harapannya merubah sikap teman-teman. Teman-teman sudah tahu ada isu perubahan iklim, ada macam-macam gini, dan apa nih sikap yang bisa saya berikan sebagai individu, ataupun nanti saya mencoba membuat gerakan di lingkungan saya itu apa, apakah memberikan kontribusi walaupun sangat kecil terhadap pengurangan emisi, pengurangan sampah dan segala macamnya, atau malah keberkebalikan. Tetap saja perilakunya sama sehingga emisi ya business as usual seperti biasanya. Nah, harapannya begitu. Nah, saya kira untuk nilai ya tidak masalah ya, yang penting hadir terus. UAS UTS-nya relatif lebih mudah ya, nilai ya saya kira sudah harus bagus ya dengan sistem penilaian seperti itu ya, karena kita di core dari kuliah ini adalah menambah wawasan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya bisa tutup pertemuan kali ini. Sampai jumpa minggu depan insya Allah. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Tetap sehat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.